Ketika kita melihat Matius 4 ayat 19 atau bagian akhir dari Lukas 5 ayat 10, Yesus memerintahkan, "Jadilah penjala manusia." Inilah yang Yesus perintahkan. Ini bukan sesuatu yang dapat mereka lakukan atau pilih untuk tidak mereka lakukan. Jadilah penjala jiwa manusia. Karena hakikat atau inti dari sejarah penebusan Allah yang agung adalah otoritas firman Allah yang menakjubkan dan kuasa serta kekuatannya. Kekuatan utamanya adalah kedaulatan mutlak Allah. Kehendak Allah yang mutlak dan berdaulat dinyatakan dalam sukacita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Allah Bapa merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Dan dengan demikian, Allah Anak Yesus datang ke bumi ini untuk mengorbankan dirinya sebagai korban penebusan dosa bagi keselamatan umat manusia. Untuk memenuhi ini, Allah yang adalah Roh Kudus datang ke bumi ini sebagai penolong, sebagai Roh Kudus. Dan ketika kita gelisah dan gugup dan sedang diuji, dan ketika kita tidak percaya, Dia menasihati kita sebagai Allah penghibur dan mengatakan, "Ini adalah permulaan dan ini adalah akhir. Jadi hendaklah kamu menjadi seperti itu dan membawa kita kembali ke tempat asal kita dalam firman." Jadi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu melakukan hal ini untuk jiwa saya dan jiwa Anda. Seperti yang kita baca di Matius 28 ayat 20, Dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dengan kata lain, Allah Immanuel. Betapa bersyukurnya kita. Bahkan anak-anak, orang tua, atau saudara, saat mereka tersinggung, mereka akan menjauh, mereka mengabaikan kita, dan tetapi tidak peduli seberapa seringnya kita berbuat dosa, Allah sendiri adalah kasih, dan Dia mengampuni kita dengan belas kasihan. Kita sangat bersyukur. Roh Kudus datang di dalam sisi sejarah, dan Sang Penolong ini yang adalah Roh Kudus bekerja untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Hal ini dicatat di Yohanes 14 ayat 26, pasal 15 ayat 26, dan pasal 16 ayat 13. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48 dikatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mereka mendengar firman Allah dan bersukacita, sehingga mereka yang telah ditetapkan untuk hidup kekal, mereka yang telah ditentukan sebelumnya, semua percaya kepada firman Yesus. Inilah yang dicatat. Oleh karena itu, penginjilan ini sangat penting dalam menyelamatkan orang-orang yang telah dipilih Allah. Jika orang yang percaya tidak menginjil, dia adalah mayat. Orang itu bukan anak Allah. Allah adalah Allah yang hidup. Allah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Dan seperti yang ditulis di Yohanes 5 ayat 24, mereka yang mendengar firman memiliki hidup. Dan saya memberkati Anda di dalam nama Tuhan, agar kita bisa memperoleh kehidupan dengan mendengar firman Allah. Penginjilan adalah tanggung jawab umat manusia yang ditentukan dalam rencana penyelamatan Allah. Yesus mengucapkan 7 kata di Golgota untuk dosa-dosa umat manusia. Dan ketika Ia mati di kayu salib, hal terakhir yang dikatakan adalah sudah selesai. Ini ada di Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai. Sudah selesai. Ini adalah kemenangan besar dari penggenapan hukum, kemenangan dari penggenapan nubuat, dan kemenangan dari penggenapan keselamatan. Jadi Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Aku akan memberikan ini kepada kamu yang percaya kepadaku. Dan kemudian dia berkata, pergilah dan beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak hanya naik. Mungkin dia khawatir, tetapi dia mengangkat kedua tangannya dan memberikan berkat kepada 500 orang kudus yang menyaksikan sambil dia naik. Yang pertama, siapapun yang percaya kepada Yesus harus mendengar Injil dan pergi. Ini adalah sebuah perintah bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Tuhan sendiri berkata kepada mereka, dengarkan Injil dan pergi. Pergilah. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan pergilah. Pada saat itu, ia memerintahkan penginjilan bagi dunia. Ini termasuk orang Yahudi, Yunani, para budak atau yang sudah merdeka, laki-laki, perempuan, setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ke bagian paling ujung dari bumi. Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan untuk pergi ke ujung bumi. Akan ada sungai, jalan, lorong, persimpangan, jalan raya, sungai, dan ini tercatat di dalam Lukas pasal 14 ayat 21 dan seterusnya. Orang-orang kudus yang terkasih, Injil Alkitab yang menyelamatkan umat manusia tidak memiliki batas. Tidak ada batas. Orang-orang memiliki batas. Tetapi Injil tidak memiliki batas. Mengapa demikian? Karena ini adalah kabar baik tentang sukacita besar yang akan datang kepada semua orang. Dalam Lukas pasal 2 ayat 10, ketika Tuhan lahir, Tuhan rumah surgawi berkata, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini memberi hidup kepada mereka yang harus mati. Jadi seberapa luar biasanya kabar ini? Ini adalah kabar yang luar biasa. Injil harus pergi kapan saja. Jika Anda percaya kepada Yesus, maka Anda harus pergi. Anda harus pergi. Bahkan jika Anda harus berlibur dari pekerjaan, Anda harus pergi. Saat kita pergi ke gunung atau laut untuk beristirahat secara fisik, ini hal yang berharga. Tetapi ketika melihat firman Allah yang mengatakan kepada kita bahwa kita harus pergi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan menjala manusia, bahwa Allah akan bertanggung jawab dan membuat kita sehat secara fisik dan rohani, dan bahwa Ia akan menyediakan kita dengan kebutuhan hidup yang berlimpah, kita tidak pergi karena kita tidak mempercayai hal ini. Bahkan jika kita makan siang dan malam, kita lapar lagi. Dan bahkan jika kita mendapat uang, kita tidak merasa puas. Injil harus pergi ke semua tempat. Tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkau. Alasannya adalah karena seluruh umat manusia di bumi adalah orang berdosa. Di mana ada dosa, Injil harus disebarkan. Hanya dengan begitu dosa akan terselesaikan. Yang kedua, jadikan murid Yesus, bukan murid Anda. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus berkata, aku telah menginjili dia, jadi orang itu adalah milikku. Dan mereka memperebutkan wilayah mereka. Mereka berkata, siapakah kamu yang berani masuk ke wilayahku? Akulah yang bertanggung jawab. Apakah mereka muridmu? Yesus berkata, jadikanlah mereka muridku. Jadikanlah murid. Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid dalam teks aslinya berarti belajar. Dan kedua, untuk menjadikan murid. Artinya menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus atau murid yang belajar tentang Dia.
Dalam bahasa Yunani, kata itu adalah matetuo, yang artinya mengajarkan, menginstruksikan, dan mendaftarkan sebagai pelajar atau kadet. Membuat mereka mendaftar. Kata matetuo ini muncul 4 kali dalam Perjanjian Baru. Matius 13 ayat 52, murid kerajaan sorga. Mereka adalah murid-murid gereja, orang-orang yang ada di dalam kitab kehidupan, yang ada di kerajaan sorga. Di dalam Matius pasal 27 ayat 57 dicatat, menjelang malam datangnya seorang kaya orang Arimatea bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Yusuf dari Arimatea, ia dengan berani pergi menghadap Pilatus. "Oh, anggota majelis besar, apa yang membawamu ke sini? Saya adalah murid Yesus, tolong berikan saya tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib." Pilatus sangat terkejut. Saat Anda melihat di dalam Alkitab, ia sangat berani, percaya diri, tidak ragu-ragu, dan tanpa sedikit pun rasa malu. Jadi jangan malu percaya kepada Yesus, jangan malu. Ia berkata dengan berani, "Saya adalah murid Yesus." Jadi ia adalah seseorang yang sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 mengatakan, memperoleh banyak murid. Menjadikan murid adalah matetuo, menjadikan murid. Menjadikan kadet-kadet yang mendengarkan firman untuk menjadikan orang-orang kudus. Artinya, mengajarkan firman agar nama mereka dapat ditulis dalam kitab kehidupan Allah, sehingga mereka dapat mengakui iman mereka. Perintah Yesus untuk menginjil adalah proses perpindahan sepenuhnya dari silsilah dunia ke silsilah kitab kehidupan Yesus. Orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Anda mengubah daftar keluarga di bumi menjadi daftar keluarga di surga. Inilah perintah untuk menginjil. Perintah untuk menginjil. Untuk menjelaskan dengan lebih sederhana, artinya menjadikan orang percaya surgawi. Ada banyak orang-orang surgawi di semua bangsa. Temukan mereka. Lalu bagaimana Anda akan menjadikan murid? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa itu baptis? Artinya membasuh. Jadi darah Yesus yang mulia membasuh dosa-dosa. Saat Anda melihat dan tidak mudah dibersihkan, Anda merendamnya di dalam air, Anda merendamnya. Ketika Anda membenamkannya dalam-dalam di dalam darah Yesus yang berharga, maka semua noda dosa akan dibersihkan dan hilang. Ketiga, baptisan berarti mandi. Mandi, memandikan mereka dalam darah Yesus yang berharga. Keempat, artinya memercikan. Memercikan darah Yesus yang berharga dalam setiap langkah. Ini ada di Efesus pasal 1 ayat 7. Keempat makna etimologis ini dapat diungkapkan dengan satu kata, pemeteraian. Baptisan adalah pemeteraian, jadi membaptis adalah kepemilikan. Jika Anda menyimpan uang di bank, pemiliknya memberikan kepemilikan, terlepas dari atas nama siapa Anda menyimpan uang tersebut. Orang lain tidak dapat mengatakan apapun. Anda menyimpan uang atas nama seseorang, bukan? Orang itu adalah pemiliknya. Orang itu adalah pemiliknya. Jadi baptislah. Bukan saya yang melakukannya, tetapi dalam nama Yesus. Jadi Yesus adalah pemiliknya.
Mereka menjadi murid Tuhan. Mereka dijamin sebagai milik Yesus. Dan mereka dapat menjalankan hak-hak mereka. Ini adalah pelaksanaan hak yang tidak pernah berubah dan tidak dapat diubah. Ini bukan otoritas para murid, tetapi pemeteraian oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Penolong adalah meterai. Ini ada di Efesus pasal 4 ayat 30. Orang yang memeteraikan adalah pemiliknya. Aku memeteraikannya, berarti itu milikku. Tidak ada suku di dunia atau binatang buas manapun yang dapat mengambilnya begitu Yesus memeteraikannya. Tercatat bahwa tidak seorang pun dapat merebutnya dari tangan Yesus. Kedua, ajarkan Alkitab. Jadilah guru, jadilah pengajar. Anda harus mengajarkan firman. Apa yang Anda lakukan ketika Anda memiliki putra dan putri? Anda membesarkan mereka. Anda harus mendidik mereka. Anda mendidik mereka untuk menjadi manusiawi, jujur, dan setia dalam tugas yang diberikan kepada mereka. Dan mendidik mereka dalam skala besar. Di semua bidang, Anda harus mendidik mereka. Matius pasal 24 ayat 20 mengatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ajarkan mereka untuk melakukan dan memelihara. Mengajar adalah didasko di dalam bahasa Yunani dan artinya Anda harus mengajar. Bukan berarti Anda bisa atau Anda tidak harus melakukannya, Anda harus mengajar. Mengajarkan firman dengan penuh perhatian, dengan secara terperinci, menjelaskan kitab suci. Artinya menumbuhkan dan mengembangkan jiwa-jiwa yang telah diinjili untuk mengajar mereka sebagai umat Allah, baik secara rohani maupun jasmani. Orang yang menginjil memiliki tanggung jawab yang besar seperti ini. Lihatlah gereja mula-mula di Yerusalem. Bila Anda melihat Kisah Para Rasul 5 ayat 20-21, ayat 25, pasal 8 ayat 35, pasal 18 ayat 11, dan pasal 20 ayat 20, mereka semua mengajarkan firman. Jadi setelah mengajarkan selama 1 tahun dan 6 bulan, mereka akhirnya disebut orang Kristen. Dengan kata lain, umat Yesus. Ini adalah gelar yang diberikan kepada mereka. Mereka mengajar selama 1 tahun dan 6 bulan. Perintah Yesus untuk menyebarkan Injil memiliki 4 makna. Pertama, Anda harus menyebarkan Injil. Kedua, Anda harus mendaftarkan mereka. Ketiga, Anda harus mengamankan mereka sebagai milik orang yang mendaftarkan mereka. Anda harus mendaftarkan mereka ke gereja Allah, gereja Pyongkang. Keempat, Anda harus membesarkan mereka dengan firman Alkitab. Dan kemudian, mereka perlu dibaptis dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Inilah yang melengkapi pendaftaran ini. Kemudian mereka harus ditempatkan di suatu komisi, tergantung pada usia mereka, apakah itu SMP, SMA, pemuda, perguruan tinggi, komisi pelayanan pria, atau komisi pelayanan wanita. Mereka harus melakukan itu untuk menjadi orang percaya yang sejati. Orang-orang datang kepada saya dan mengatakan mereka ingin menikah. Kapan Anda mendaftar di gereja? Bolehkah saya bertanya, apakah Anda akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Anda hanya seorang pria yang ingin mendapatkan wanita dan tidak mau ke gereja. Anda harus menghadiri kebaktian. Dia seorang dewasa muda, jadi dia harus bergabung dengan komisi itu dan dididik di dalam iman setidaknya selama 3 tahun. Tetapi dia tidak datang ke gereja.
Dan banyak orang tua yang bodoh. Mereka mengatakan akan datang ke gereja. Apakah mereka datang untuk percaya kepada Yesus? Mereka hanya datang sekali untuk putra atau putri mereka. Dan jika Anda telah datang ke gereja, maka Anda harus belajar tentang Yesus. Anda harus belajar tentang gereja. Perintah untuk menginjil. Yesus Kristus yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Ini adalah perintah dari kedaulatannya yang mutlak. Ini ada di Matius pasal 28 ayat 18. Jadi ketika kita membaca ayat pembacaan hari ini, 2 Timotius pasal 4 ayat 1-2 dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Itu tidak sia-sia. Allah, Yesus, yang telah mematahkan kuasa maut dan telah bangkit kembali. Di hadapan kedatangannya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu di hadapannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perintah untuk memberitakan Injil yang diberikan Yesus kepada kita adalah jaminan pasti bahwa kita akan berhasil. Seperti yang saya katakan sebelumnya dalam Matius pasal 28 ayat 20, dikatakan, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman." Jadi jangan khawatir jika Anda pergi memberitakan Injil. Dia akan menjaga Anda. Allah berkata kepada Rasul Paulus, "Engkau, ada seseorang yang menjaga tongkatmu. Jangan khawatir, aku akan menjagamu." Dan bukankah Allah melindunginya? Ke-40 orang itu berkata bahwa mereka tidak akan makan roti atau minum air sampai mereka membunuh Rasul Paulus. Dan Allah melindunginya. Maka Allah menampakkan diri dan berkata, "Jangan khawatir, pergilah menginjil." Dia pergi dan menginjil dengan penuh otoritas dan ke-40 orang itu gemetar. Dia begitu berani dan percaya diri dan penuh dengan kemuliaan dan otoritas. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika Anda tidak memberitakan Injil, Dia tidak akan menyertai Anda. Apakah Allah akan diam saja jika Anda melakukan pekerjaannya? Anda sedang melakukan pekerjaannya. Anda harus melakukan pekerjaan Allah. Seberapa luar biasanya ini? Misi kita untuk menginjil dipegang oleh tangan kanan Allah dan benar-benar terjamin. Inilah sebabnya kita dapat berhasil. Saat Anda memukul pohon sekali, pohon itu tidak akan tumbang. Pukul 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, dan bahkan pohon yang indah pun akan tumbang jika Anda memukulnya dengan kapak sebanyak itu. Hidup kita, misi kita, terjamin. Ini adalah berkat dari Allah Immanuel. Seberapa berharganya firman ini? Betapa berharganya. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam bahasa Yunani ini adalah aion. Jika kamu memberitakan Injil, aku akan menyertai kamu sampai akhir, tanpa jeda sedikit pun, bahkan tidak sebentar saja. Dan jika kamu percaya, mohon ucapkan amin. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam bahasa Yunani artinya aion, tanpa jeda sedikit pun, bahkan tidak sedikit pun ruang. Artinya penuh. Begitu besarlah kepedulian Allah terhadap kita dan perlindungan kita. Ketika kamu pergi memberitakan Injil, jangan katakan pergi sendiri. Allah bersamaku, Dia ada di belakangku. Itulah Immanuel. Betapa luar biasanya ini. Tidak sampai akhir dari umat manusia, tetapi sampai kedatangan kedua ketika Injil Yesus digenapi. Tidak hanya di bumi ini, tetapi Injilnya akan pergi ke segala arah. Kemanapun kita pergi,
utara, timur, barat, daya, tanpa mengatakan jangan pergi atau kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, aku akan menyertaimu. Aku akan membuka jalan bagimu. Dan inilah yang Allah katakan kepada kita. Ini berbicara tentang kehadiran Allah di semua musim. Walaupun cuaca baik atau buruk, di musim dingin, musim panas, musim gugur, atau dingin yang menusuk. Di keempat musim, di setiap bulan, walaupun hujan atau salju, walaupun ada petir atau gempa bumi, atau walaupun ada gunung jatuh sekalipun. Allah berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir. Jadi Anda dapat pergi dengan damai sejahtera, bukan? Orang-orang kudus yang terkasih, tidak peduli seberapa gelap dan sulitnya situasi kita saat ini, jika kita percaya kepada firman dan menantikan rencana penebusan Allah yang akan tergenapi di kemudian hari, dan jika kita menabur benih Injil, Allah akan bertanggung jawab untuk menumbuhkannya. Kita bahkan tidak menabur benih Injil, kita bahkan tidak menginjil, tetapi Dia menyuruh kita untuk menabur, menjadikan murid-murid, baptiskan mereka, ajarkan firman kepada mereka. Inilah misi penginjilan bagi gereja Pyongkang kita pada hari ini. Orang-orang kudus yang terkasih, betapapun gelap dan sulitnya situasi kita saat ini, kita harus percaya kepada firman. Ketika Tuhan yang mulia yang akan datang di kemudian hari, datang bersama bala tentara malaikat, kita orang-orang percaya akan diubah dalam sekejap. Dan kita akan diangkat ke sorga. Kita akan dipersatukan dengan Yesus. Kita akan naik dan turun ke bumi ini untuk menghakimi. Kita datang bersamanya. Bukankah itu tercatat di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 dan seterusnya? Betapa luar biasanya hal ini ketika Anda memikirkan hal ini. Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Lukas pasal 2 ayat 10 mencatat hal ini. Betapa hebatnya hal ini. Sekarang, Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Ketika Anda kesal, ketika Anda kesakitan, Anda memiliki harapan. Ketika Anda hampir bunuh diri, jika Anda sadar kembali dan menerima firman, jika Anda menerima roh kebangkitan, maka Anda dapat melihat akhirat. Kabar baik tentang kehidupan yang membangkitkan orang mati dan yang tidak pernah mati. Injil adalah keharuman kehidupan yang diberikan Allah. Inilah bau yang harum dari keselamatan. Inilah keharuman Kristus. Hal ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14-16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Anda memerintahkan Injil, mereka tidak percaya, maka itu adalah bau kematian. Tetapi jika Anda memberitakan Injil dan mereka percaya, maka itu adalah keharuman keselamatan yang mengikuti kehidupan. Jadi pertama-tama Anda harus memberitakan Injil. 2 Korintus pasal 2 ayat 16. Dalam terjemahan baru mengatakan, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Dalam terjemahan baru, 2 Korintus pasal 2 ayat 16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian dan yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Seberapa luar biasanya ini?
Tidak penting mereka percaya atau tidak. Berapa banyak orang yang mati karena mereka belum mendengar doa ini. Maka Anda harus memberitakan Injil kepada mereka. Jika orang lain berbuat dosa dan mereka mati sebagai harga dosa, jika saya tidak memberitakan Injil kepada mereka, maka saya akan ditanya, mengapa kamu tidak memberitakan Injil kepada orang berdosa itu walaupun tahu sepenuhnya bahwa saya akan menuntut harga darahnya darimu? Jadi karena Anda tidak memberitakan Injil, Anda binasa lagi. Mengapa Anda melakukan hal-hal bodoh seperti ini? Ada dua jenis orang yang Allah maksudkan untuk penginjilan, untuk memperingatkan orang jahat dan untuk menjauhkan mereka dari kejahatannya sehingga mereka tidak melakukan kejahatan. Itu yang ditulis di Yeskiel pasal 3 ayat 18-19 dan ayat 20-22. Mari kita baca Yeskiel pasal 3 ayat 18-19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau akan menyelamatkan nyawamu. Jika kamu tidak memberitakan Injil, Allah akan menuntut darah orang fasik dari kita. Seberapa menakutkannya ini? Bacalah Yeskiel pasal 3. Orang fasik mati karena dosa-dosa mereka. Yeskiel pasal 3 ayat 18-19, pasal 18 ayat 24, pasal 33 ayat 9, dan Yeremia pasal 31-30. Tidak ada yang lebih lagi, ini semua tercatat di sana. Kita yang tidak memberitakan Injil harus bertanggung jawab atas darah jiwa-jiwa tersebut. Jika saya membaca Yeskiel pasal 3 ayat 17 dan seterusnya, hati saya sangat berat. Hati saya terasa berat. Begitu pula dengan Yeskiel pasal 33 ayat 1-8. Kita harus bertanggung jawab atas darahnya. Saya telah memberitakan firman Allah ini kepada Anda. Saya telah memberitakan firman keselamatan dan saya tidak bersalah atas darah Anda. Jangan salahkan saya. Saya tidak bersalah atas darah Anda. Ini ada di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 26. Jangan pernah lupakan ini. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 26. Rasul Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia berkata bahwa dia memberitakan Injil karena akan ada celaka baginya. Dia memberitakan Injil agar ia tidak menerima celaka itu. Jemaat Gereja Pyeongkong kita, mohon dengarkan baik-baik firman yang diberikan hari ini. Tidak ada tempat yang tidak dapat dituju Injil. Utara, timur, selatan, barat. Injil tidak memiliki batas. Semoga Anda bisa menjadi pembawa pesan misi penginjilan Injil yang berharga sampai Anda masuk surga, sehingga banyak jiwa dapat didaftarkan dan masuk ke surga. Dan saya memberkati ini atas Anda di dalam nama Tuhan. Katakanlah pemerintah memberi Anda kenaikan jatah, tetapi Anda tidak memberikan kepada orang miskin dan malah menggelapkannya. Anda akan langsung dijebloskan ke penjara. Anda akan ditangkap. Demikian pula, Anda diperintahkan untuk memberitakan Injil secara merata. Anda diberi Injil, dan Anda menjadi diaken gereja, penatua, dan pendeta. Dan jika Anda tidak membagikannya, bagaimana Anda bisa melakukan ini?
Apakah itu masuk akal? Bagaimana Anda akan berdiri di hadapan Allah? Yeremia berkata dalam Yeremia pasal 15 ayat 16, Aku telah memakan firman-Mu, maka aku harus hidup sesuai firman-Mu. Ia harus memberitakan Injil. Tetapi ketika ada penganiayaan dan pertentangan, ia hanya tinggal diam. Jadi Nabi Yeremia berkata, ada api di dalam hatinya. Api itu berkobar-kobar. Mengapa? Karena ia tidak memberitakan Injil, jadi ia harus memberitakan Injil. Hal yang sama berlaku bagi Anda. Jika Anda telah menerima dan memakan firman, maka hati Anda akan berkobar-kobar. Sebelum menjadi dingin, Anda harus keluar dan memberitakan Injil, dan semoga pekerjaan kehidupan yang menyelamatkan banyak jiwa ini terjadi. Dan sekali lagi saya memberkati ini atas Anda di dalam nama Tuhan. Bicaralah kepada mereka dan beritahu mereka, walaupun mereka mendengarkan atau tidak. Ini ada di Yeskiel pasal 3 ayat 11. Jika Anda tidak memberitakan Injil, hati Anda akan menjadi seperti api yang menyala-nyala dan Anda tidak sanggup menahannya. Hal ini tercatat dalam Yeremia 20 ayat 9, Ayub 32 ayat 18-19, Mazmur 39 ayat 3, Yeremia 6 ayat 11, Yeskiel 2 ayat 1-5, dan Kisah Para Rasul 4 ayat 20 juga mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Anda bahkan tidak berbicara atas nama Yesus, dan Anda berkata, hei, apa yang telah kulihat dan kudengar harus kunyatakan dan kukatakan. Lihatlah bagaimana para pengikut Tuhan pergi keluar dan memberitakan Injil bahkan setelah dipukuli. Mengapa Allah mengutus Yohanes Pembaptis? Ada di Yohanes 1 ayat 7. Aku datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu, dan kamu harus percaya kepada Yesus melalui aku. Aku datang untuk memberitakan tentang Yesus. Hal ini tertulis di Yohanes 1 ayat 7. Ditulis di situ. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, sehingga semua orang dapat percaya melalui dia. Saya memberkati Anda di dalam nama Tuhan, agar pekerjaan kehidupan dan penginjilan ini akan terlaksana, sehingga orang-orang akan percaya kepada Yesus. Karena setiap orang kudus di gereja Pyongkang kita. Saya memberkati Anda di dalam nama Tuhan. Alasan Yesus memanggil para murid. Yesus memanggil ke-12 murid, tercatat di Markus pasal 3 ayat 14. Aku telah memilih kamu untuk menyertai aku dan untuk pergi memberitakan Injil. Ini tercatat di Markus pasal 3 ayat 14. Yesus bahkan tidak punya waktu untuk makan saat dia bersaksi tentang firman. Dia bahkan tidak punya waktu untuk makan. Dia sangat lapar. Dia tidak makan selama 1,5 hari dan hanya bersaksi tentang firman. Jadi dia makan sambil menumpahkan makanan saat memberitakan Injil. Dia makan. Dan di sini, ini ada di Markus pasal 3 ayat 2 dan pasal 6 ayat 31, bahwa dia tidak punya waktu untuk makan. Yesus pergi ke seluruh Galilea. Oh, daerah itu jauh, mari kita pergi ke tempat yang dekat. Tidak. Yesus pergi ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang dekat. Ketika Anda membaca ini, sungguh menakjubkan. Ini tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 23, pasal 9 ayat 35, dan pasal 10 ayat 38. Ia juga pergi ke tempat-tempat yang sudah pernah ia kunjungi. Matius 8 ayat 28-34, Lukas pasal 4 ayat 16 dan 30. Ia pergi ke rumah ini dan gang berikutnya berkali-kali di wilayah Galilea. Ia melakukan hal ini. Titus pasal 1 ayat 3 mengatakan, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Dan Markus pasal 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Allah meminta ini dari kita. Allah memohon, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Ketika setiap orang tidak mempraktikkan misi penginjilan ini, gereja tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah. Seberapa keras pun Anda berusaha bekerja, Anda akan selalu kesusahan. Cobalah untuk menyebarkan Injil dan berbisnis. Bisnis Anda akan berjalan dengan baik. Jika Anda mempunyai perusahaan atau melakukan pekerjaan konstruksi, Anda tidak perlu mencari-cari alasan. Cobalah menyebarkan Injil terlebih dahulu, baru kemudian mencoba berbisnis. Allah yang akan bertanggung jawab. Dan semuanya akan berjalan dengan baik. Jika Anda mengatakan Anda adalah orang yang beriman tetapi belum menyebarkan Injil keselamatan kekal kepada satu orang pun, bagaimana Anda akan menghadap Allah ketika Anda pergi ke surga? Saya telah mengatakan ini sebelumnya. Yesus berkata, "Karena kamu, aku datang ke negeri ini, tidak dapat makan, dikutuk, disalahpahami, dianiaya, dan sebagai orang asing, sebagai seorang prajurit." Ketika Yesus datang, bukanlah ia seorang prajurit sebagai orang asing. Apakah dia memiliki rumah sendiri? Dia lahir di kandang sewaan. Ketika dia pergi, dia tidak memiliki tanah untuk dikuburkan. Ia meminjam makam Yusuf dari Arimatea selama 3 hari sebelum ia pergi. Yesus menjalani hidup sebagai seorang perantau. Aku menyelamatkanmu seperti ini, tetapi kamu hidup di tanah ini selama 40 hingga 50 tahun, 70 hingga 80 tahun dengan Injil keselamatan, Injil hidup kekal, Injil kehidupan, dan kamu tidak menginjili satu jiwa pun. Apa yang kamu akan katakan kepada Allah? Bagaimana kamu dapat berdiri di hadapannya? Kamu tidak akan tahan melihat Yesus dengan misi firman yang berkobar-kobar. Jika kamu tidak tahu sampai hari ini, setelah mendengar firman hari ini, sampai kamu pergi ke surga tanpa memandang usia, benar-benarlah nyatakan Injil ini. Injil keselamatan, Injil kehidupan kekal, Injil kehidupan, dan jadilah orang-orang kudus yang diberkati, yang mendaftarkan bahkan hanya 1 jiwa di kerajaan Allah. Aku memberkati ini atasmu di dalam nama Tuhan. Inilah keharuman keselamatan. Jadilah keharuman keselamatan, keharuman kehidupan, keharuman yang hidup selamanya dan tidak pernah mati. Dan jadilah anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki Allah yang sejati, yang diberkati, yang menyebarkan Injil kepada banyak jiwa dan kembali ke pelukan Allah. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tolong berkati kami agar kami dapat memberitakan Injil kepada keluarga kami, saudara, teman di kampung halaman, teman sekelas, dan bahkan kepada orang-orang asing selama sisa hidup kami, dan menyebarkan Injil darah keselamatan, keharuman kehidupan, dan keharuman kehidupan kekal, serta menjadi penjala rohani. Ketika kami keluar tanpa ragu-ragu atau malu, dan dengan berani, dengan kuat memberitakan firman yang telah diberikan kepada kami, mohon izinkan banyak orang agar bertobat dan berkata apa yang harus kami lakukan, dan memukul dada mereka dalam pertobatan dan kembali. Bapa, mohon izinkan ini terjadi melalui para pendeta, penatua, misionaris, penatua, dan semua orang kudus di gereja Pyongkang. Jika kami telah berdosa dengan tidak memberitakan Injil, bahkan kepada 1 jiwa pun sampai hari ini, kami mohon ampuni kami, Bapa, dan mulai sekarang mohon berkati kami, agar kami dapat menjadi misionaris Injil yang melakukan pekerjaan kehidupan dan menyelamatkan bahkan hanya 1 jiwa. Mohon izinkan setiap keluarga menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang diselamatkan, dan keluarga yang menginjil.
percaya bahwa pekerjaan besar ini akan terjadi sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa dengan mengucap syukur sambil meninggikan nama suci Yesus Kristus. Amin.